Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel @Friska Friona Official. Halo adik-adik semuanya, para pejuang UTBK dan SNMPTN 2021. Masih tetap semangat, semoga nanti kalian bisa lulus di kampus impian kalian. Oke, video insya Allah yang akan kakak share di channel YouTube ini berkaitan dengan SNMPTN, UTBK, dan juga ujian mandiri. Untuk SNMPTN, kemungkinan kakak akan membongkar nilai-nilai SNMPTN agar itu bisa menjadi acuan ataupun pedoman untuk kalian dalam mengambil jurusan ataupun untuk kalian melakukan terobosan ya bagi yang belum ada alumninya dan menjadi pembuka jalan bagi adik-adiknya. Untuk UTBK, kakak insya Allah akan melakukan pembahasan soal TKA, tes kemampuan akademik, karena berdasarkan informasi LTMPT, TKA kembali muncul untuk ujian UTBK 2021. Nah, informasi pentingnya di sini, matematika tidak lagi diujikan untuk kelompok ujian soshum. Nah, ini juga nanti ada plus minusnya. Kakak akan bahas di sesi yang lain. Nah, untuk ujian mandiri juga kakak akan share soal-soal ujian mandiri kampus-kampus top di Indonesia. Nah, itulah klasifikasi video-video yang akan kakak share. Sebelum kita membahasnya, kakak minta tolong kepada kalian untuk like, comment, dan subscribe channel YouTube ini agar bisa terus berkembang dan memberikan informasi-informasi terupdate tentang SNMPTN, UTBK, dan juga ujian mandiri, serta jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya. Oke, langsung saja kita masuk kepada pembahasan selanjutnya. Baik, pada kesempatan kali ini kakak mau bahas 8 kesalahan fatal dalam pendaftaran SNMPTN dan bagaimana cara mengatasinya. Sebelum kakak bahas, jangan lupa dulu untuk bantu like, comment, dan subscribe supaya kakak lebih rajin lagi upload video dan channel YouTube ini dapat terus berkembang berkat bantuannya kalian. Kalian terbantu, kakak terbantu, dan semoga kalian lulus di SNMPTN 2021. Oke, langsung saja kita masuk. Apa sih 8 kesalahan fatal yang terjadi dalam pendaftaran SNMPTN dan solusinya? Yang pertama itu di sini adalah tidak mempertimbangkan nilai rapor. Jika kamu sudah mendapatkan kesempatan masuk PTN melalui SNMPTN, kunci utama diterima atau tidaknya kamu di jurusan tujuan adalah nilai rapor. Meskipun kamu menganggap nilai rapor kamu sudah bagus, belum tentu kamu akan berada di peringkat pertama saat masuk jurusan tujuan, sebab peminat jurusan yang kamu inginkan datang dari seluruh Indonesia. Jangan hanya melihat nilai rapor kelas 12 saja. Nilai rapor yang jadikan pertimbangan itu dimulai dari kelas 10. Nah, solusinya sangat penting untuk membuat analisis rapor agar bisa membuat prediksi kelulusan masuk jurusan. Jika nilai rapor konsisten naik dengan nilai rata-rata tinggi, tidak ada salahnya memilih jurusan favorit dengan passing rate tinggi. Sebaliknya, jika nilai rata-rata rapor itu biasa saja tanpa kenaikan yang signifikan, misalnya itu ada 70, 80, 90, 95, itu yang signifikan, naik dengan baik gitu. Pilihan jurusan yang passing grade yang Pilihlah jurusan dengan passing grade yang aman, atau pilih jurusan yang tidak banyak diminati. Misalnya orang sering ke manajemen, kalian ambil ilmu ekonomi, atau orang sering ngambil misalnya ilmu administrasi negara, kalian ambil ilmu kearsipan. Dan yang paling penting juga perhatikan minat kalian. Yang kedua itu kurang teliti dalam mendaftar SNMPTN. Setiap tahapan proses pendaftaran SNMPTN sangat penting. Selain perlu mencari tahu jadwal pendaftaran dan hal-hal yang diperlukan, kamu dituntut untuk benar dalam mengisi data. Sudah bukan hal yang aneh lagi jika pada tahun sebelumnya banyak siswi tidak lolos SNMPTN bukan karena nilai rapornya yang rendah, tetapi karena tidak teliti dalam mengisi data. Adapun jenis data yang perlu diisi saat pendaftaran SNMPTN adalah PDSS,
NISN, dan data di PTN. Solusinya ya jangan sampai tidak lulus karena permasalahan data ini. Solusinya itu cari tahu jenis dokumen dan data yang kamu perlukan untuk mendaftar SNMPTN, lakukan verifikasi nomor induk siswa nasional dan password yang digunakan, lengkapi data diri pada situs SNMPTN dan periksa PTN yang kamu tuju, mensyaratkan aturan tambahan. Pengecekan dapat kamu lakukan di laman website PTN. Yang ketiga itu salah mengumpulkan dokumen. Kesalahan akan terbilang fatal jika kamu salah mengumpulkan dan mengunggah dokumen yang dibutuhkan. Misalnya ketika diminta mengunggah foto dengan format dan ukuran tertentu, kamu tidak mengunggah sesuai ketentuan. Solusinya, pahami syarat yang ditetapkan dan tanyakan pada pihak sekolah atau panitia apabila menemukan kendala saat pendaftaran. Jadi, intinya rajin-rajin bertanya dan update informasi. Hindari mengunggah dokumen yang tidak sesuai karena dapat berakibat gagal mendaftar SNMPTN. Yang keempat, tidak melihat passing grade jurusan. Persaingan SNMPTN memang terbilang ketat. Meskipun tidak ada seleksi langsung secara tertulis, kamu perlu memprediksi peluang kelulusan dengan melihat passing grade. Jumlah peminat jurusan yang kamu tuju sangat mungkin membludak, sedangkan daya tampungnya terbatas. Belum lagi ada kemungkinan jurusan favorit semakin diserbu peminat SNMPTN. Akan disayangkan jika kamu tidak lolos SNMPTN karena salah menganalisis peluang. Misalnya udah tahu tuh nanti daya tampungnya cuma 10, bela-belain juga daftar ke sana. Mungkin bisa yang kalian ganti dengan daya tampungnya yang 50, yang 30, walaupun kampusnya agak diturunkan sedikit. Solusinya kamu memperkirakan peluang masuk dengan melihat nilai rapor serta portofolio yang dimiliki. Perlu diketahui bahwa passing grade memang bukan penentu satu-satunya agar diterima, namun passing grade dapat menjadikan gambaran terkait keketatan suatu jurusan beserta peminatnya. Yang kelima, asal-asal memilih jurusan. Jalur SNMPTN memang memungkinkan untuk bisa masuk PTN favorit tanpa tes, namun bukan berarti kamu dapat asal-asalan memilih prodi tujuan. Kesalahan yang sering dilakukan pendaftar SNMPTN adalah mengisi jurusan tanpa pertimbangan, padahal pendaftar diterima di jurusan tersebut. Jika tidak diterima, itu akan menjalani studi 3,5 tahun. Tentu bukan waktu yang singkat apabila kamu terjebak di jurusan yang tidak kamu sukai. Jadi jangan asal-asal lulus aja, asal-asal pilih saja. Solusinya, kesalahan pemilihan jurusan saat mengisi data SNMPTN dapat kamu siasati dengan melakukan riset terkait jurusan. Salah satunya dengan cara melihat bongkar nilai SNMPTN di YouTube Kakak. Nah, itu banyak, mulai dari manajemen, administrasi negara, psikologi, FK, dan lain-lain ya. Carilah informasi kampus, lokasi jurusan, prospek karir, hingga kurikulum studi jurusan yang kamu inginkan. Dengan mencari tahu informasi lengkap, kamu akan lebih siap menjalani studi. Selain itu, kamu tidak akan kebingungan setelah dinyatakan lulus. Yang keenam, kurang maksimal membuat portofolio. Pada SNMPTN, tidak semua jurusan mewajibkan portofolio, hanya jurusan terkait dengan olahraga dan seni yang mengharuskan. Portofolio merupakan syarat wajib di samping nilai rapor sebagai bahan pertimbangan untuk menerima mahasiswa baru, namun tidak jarang pendaftaran gagal karena portofolionya asal-asalan. Solusinya, pahami syarat portofolio yang ditetapkan oleh jurusan tujuanmu. Apabila mewajibkan pendaftar untuk mengunggah video, berikan video dengan resolusi terbaik. Apabila diminta membuatkan suatu karya, pastikan karya yang kamu buat adalah karya terbaik. Nantinya portofolio akan dinilai sebagai penentu penerimaan di jurusan tujuan. Yang ketujuh, terlalu optimis diterima di SNMPTN. Sebenarnya tidak salah berharap diterima di PTN dengan jalur SNMPTN apabila nilai rapormu cukup tinggi. Namun tidak ada yang benar-benar tahu jumlah peminat jurusan tujuanmu dengan ketatnya persaingan. Apabila passing grade hanya menjadi gambaran
awal sebagai pertimbangan sebelum kamu memilih. Jika terlalu optimis pada senam PTN dan berhenti belajar, dikhawatirkan kamu tidak diterima dan kamu nanti justru malah jadi stres dan tertekan. Ingat ya, pernah loh kakak mempunyai seorang siswa yang mendapat ranking paral nomor 1 di sekolahnya dengan pilihan yang pertama itu akuntansi Unbrau dan kedua akuntansi Unan, tapi juga aktif dalam forum OSIS. Dia merupakan salah satu anggota OSIS yang aktif, malah menjabat sebagai ketua OSIS, tapi malah nggak lulus. Jadi jangan kalian langsung mikir kalau nilai kalian aman, ranking kalian tinggi, rata-rata kalian mantap, belum tentu lulus ya. Yang kedelapan, yang terakhir, tidak mempersiapkan tempat tinggal. Ketika mendaftar senam PTN, kamu akan dibebaskan memilih kampus dan jurusan. Tetapi perhatikan bahwa ketika kamu memilih PTN yang berbeda kota dengan kota tempat tinggal, ada persiapan penting yang tidak boleh diabaikan, yaitu kos-kosan yang perlu dicari. Nah, sambil mencari lokasi jurusan kampus, pertimbangkanlah tempat tinggal yang tidak terlalu jauh. Apabila tidak dapat melakukan survei langsung untuk mencari kos, kalian bisa nih itu nyari referensi di situs web yang terkenal, yaitu mamikos.com. Oke, sekian dulu hal-hal yang harus diperhatikan dalam pendaftaran senam PTN. Semoga kalian semuanya lulus. Jangan lupa bantu untuk like, comment, dan subscribe serta bunyikan lonceng notifikasinya. See you the next video. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.